Baiklah, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah kama ba'd. Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim, inna dina indallahil Islam wa mulaidan wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbalu minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ya, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, baru saja kita sama-sama selesai melaksanakan salat zuhur secara berjamaah. Salam dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita, uswatun hasanah kita, teladan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya, mudah-mudahan termasuk kita sekalian di dalamnya. Bapak Ibu dan sekalian yang semuanya insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini merupakan yang pertama kali saya tampil berbicara di sini. Oleh sebab itu kita sedikit taruh saja, nama saya Insan LS Mokoginta. Ya, saya mantan Katolik, ya. Dulu saya beragama Kristen. Atau lebih jelasnya ini nama Islam saya Insan Latif Syaukani Mokoginta. Nama baptis dulu ketika saya beragama Kristen itu yang saya tahu, saya lahir di Manado 8 September tahun 49 dan tinggalnya di Jalan Tugurayan nomor 8 Kelapa 2 Cimanggis, Depok. Tepatnya depan asrama Brimob Kelapa 2. Ini status mereka, ada nomor HP dan nomor telepon. Nanti apabila Bapak Ibu hadirin sekalian menginginkan kartu nama saya, bisa diambil di depan setelah acara ini. Mungkin satu saat kita bisa telepon, SMS apabila ada sesuatu yang perlu kita sampaikan atau pertanyakan. Dan aktivitas kami setiap hari pertama sebagai konsultan. Konsultan dalam arti khusus itu kami menangani kasus-kasus yang berhubungan antara Islam dan Kristen. Contoh, banyak kan orang yang suka menghina, melecehkan, menghujat Islam, Nabi Muhammad dan Al-Quran. Itu kan banyak terjadi di mana-mana. Nah, hal-hal seperti itu yang kami tangani. Dan ya alhamdulillah cukup banyak pendeta-pendeta yang dipenjara karena mereka menghujat Al-Quran. Bahkan rekamannya hujatan terhadap Al-Quran kalau saya putar sini bisa ditonton. Sayang waktunya sangat sempit, mungkin di lain waktu, ya. Bagaimana mereka menghujat Quran kemudian ditangkap, di sidang, di penjara. Nggak tanggung-tanggung, 41 pendeta di penjara sekaligus. Tapi yang setiap hari kami tangani yaitu kasus apa? Kasus ada orang nikah beda agama atau pacaran beda agama, ya. Pacaran beda agama merupakan salah satu kasus cukup banyak terjadi di kalangan muda-mudi kita, di mana anak-anak SMA sederajat, ya, tanpa atau mahasiswa. Banyak orang tua nggak sadar di sekolah atau di kampus mereka punya hubungan dengan orang non-muslim. Apalagi dapat pacar orang Manado, Batak, Ambon, ini kan agak sulit untuk diislamkan. Nah, bagi yang paham kalau dibawa ke rumah saya, ya alhamdulillah walaupun tidak semua, 70-80% yang saya tangani mereka akhirnya mau menikah secara Islam. Kalau enggak, mendingan bubar kan, daripada harus menikah di gereja. Nah, oleh sebab itu, apabila Bapak Ibu dan sekalian ada kasus seperti itu, mungkin teman, kenalan, tetangga, keluarga, ya boleh hubungi saya. Insya Allah saya akan memberikan solusi bagaimana caranya agar supaya mereka mau masuk Islam. Karena saya lebih spesialisasi bagaimana cara cepat melunturkan iman orang Kristen supaya mereka tertarik mau masuk Islam. Ya, banyak sekali ya orang-orang Kristen yang saya Islamkan. Maka saya tahu berapa banyak jumlahnya. Nah, kemudian saya di GPMI dan di Dewan Dakwah Depok, terus ada Pusdai juga, dan biro lain, dan juga ada di Hong Kong juga ada. Saya memberikan kajian kristologi di Jakarta, seluruh Indonesia. Ya kadang-kadang juga ke luar negeri, dan saya nulis buku ya. Ya alhamdulillah selama saya masuk Islam ada lebih kurang 43 judul buku yang saya tulis, dan buku-buku saya semuanya intinya bagaimana kita berdakwah kepada orang non-muslim, khususnya umat Kristen, agar supaya mereka tertarik mau masuk Islam. Nah, sebagian besar buku-bukunya saya bawa, saya taruh di depan, dan ada juga VCD. Ya. Saya debat dengan berbagai pendeta, bahkan saat debat terakhir ini dengan pendeta-pendeta mantan ustaz gitu ya. Itu sisi yang paling seru yang selama saya lakukan perdebatan, karena hampir berkelahi antara pendeta dan ustaz gara-gara pendeta emosi di mimbar dia turun. Maka ribut, terjadi keributan. Nah baik, bisa dilihat sini ada di depan.
Biasanya saya menawarkan tema, ya. Biasanya saya menawarkan tema, dan tema-tema saya rata-rata berbeda dengan ustadz-ustadz lain, ya. Nah, ini sesuai dengan latar belakang saya, dan mungkin jarang disampaikan seperti ini. Sama kayak Isa dalam Quran dengan Yesus dalam Injil, mana yang bisa dipercaya, Quran atau Bible? Benar Yesus mati disalib untuk menebus dosa, ya. Yesus dalam Quran, Muhammad dalam Bible. Nah, ini yang saya bilang, CD-nya ada. Kita debat dengan pendeta mantan ustadz yang terjadi ribut, pendeta ngamuk-ngamuk. Nah, antara ucapan selamat Natal dan Idul Fitri, kadang-kadang kita di kantor sini kan, atasan kita Kristen, bos kita Kristen, majikan kita Kristen, komandan kita Kristen, gimana itu? Idul Fitri, selamat Idul Fitri. Giliran Natal, gimana? Tidak diucapkan salah, ucapkan salah, main kucing-kucingan, gak enak. Nah, solusinya gimana? Nah, ada solusinya itu. Ya. Bagaimana menjawab berbagai hujatan terhadap Quran? Bagaimana meyakini Quran sebagai fitur suci yang benar? Bukti Quran wahyu Allah bukan buatan Muhammad. Bukti informasi dan kritik Quran terhadap Alkitab. Benar ke Islam ditegakkan dengan pedang dan mengajarkan terorisme. 10 alasan menjadi pengikut Yesus harus masuk Islam. Ya, berhadiah BMW, mustahil Kristen bisa menjawab. Ini hampir semua ada buku, ya. Dan ini buku-buku yang sangat tidak disukai oleh orang Kristen. Bahkan mereka kalau membaca ini tidak banyak yang akhirnya masuk Islam. Berhadiah Honda Jazz, mustahil Kristen bisa membuktikan. Siapa yang dikorbankan, Ishak atau Ismail. Terus who is Jesus, God or Prophet? Itu ada CD-nya di depan. Saya debat dengan pendeta di gereja, gereja Ruko. Mereka mengundang saya sama Ustaz Arifin Nababan, kami berdua mantan Kristen, diundang di gereja. Mereka tentukan tema di Jalan Pasmawati sini. Ya, alhamdulillah, bagaimana kita mengalahkan pendeta di gereja mereka. Nah, ini sangat menjadi bestseller di sini, ya. Saking gembiranya, ada seseorang, saking gembiranya kita bisa kalahkan pendeta di gereja. Ya, apa? Nah, ini ada di CD-nya. Who is Jesus, God or Prophet? Saking gembiranya, kan? Selesai, dia maju ke depan, dia salami saya sama Ustaz Arifin Nababan. Selamat, selamat, kita menang. Disodorin amplop tebal. Apa ini? Jadi buka 10 juta satu orang dikasih cuma 10 juta, saking gembiranya. Ternyata yang ngasih itu siapa? Yang punya Pizza Hut seluruh Indonesia, orang kaya raya kan? Sudah 10 juta bagi kita mungkin 5.000 perak. Alhamdulillah kan, rezeki kan? Ya. Samakah Tuhan umat Islam dan Tuhan orang Kristen? Ini juga barusan kita debat, ya, di gedung BPPT Jalan Tamrin dengan pendeta mantan Islam. Samakah nabi-nabi dalam Bible dengan Quran? Mana yang mulia dari Yesus atau Muhammad? Penerang Al-Matu dan yang penjara. Nah, ini saya bilang penjara bagi 41 pendeta penghujat Quran. Bagaimana menjawab pertanyaan dengan pertanyaan? Kalau mereka tanya, kenapa sih orang Islam kok mengharamkan babi? Kita balik aja, justru saya nanya, ngapain kalian makan babi? Nah, contoh gitu kan? Kenapa? Di Bible dia itu babi itu sangat haram, jangan dimakan, disentuh aja nggak boleh. Kenapa sih wanita harus berjilbab? Kita balik aja pertanyaannya. Justru saya nanya, ngapain wanita Kristen tidak berjilbab? Karena di kitab dia itu wanita tidak berkerudung itu rambutnya harus dibotakin, dipundul. Kenapa soal pria Islam harus bersunat? Balik aja. Justru saya nanya, ngapain kalian tidak bersunat? Karena di Alkitab itu pria tidak bersunat ancamannya hukuman mati. Bahkan lebih saklek pikiran mereka. Ada lain yang disampaikan tapi pahalanya sangat besar. Apa ini? Dakwah mengajak orang non-muslim masuk Islam. Jarang yang melakukan. Tapi di sini letak pahala yang paling besar. Ya. Tapi kebanyakan orang bilang, buat apa kita mengajak orang Kristen masuk Islam? Orang Islam aja banyak, katakan. Nah, ini menurut saya itu pelecehan. Menjawab itu pelecehan terhadap Nabi Muhammad, Quran dan Allah. Kenapa? Memangnya Nabi Muhammad diutus hanya untuk orang Islam. Memang Rasulullah diutus hanya untuk orang Arab. Memang Rasulullah diutus hanya untuk orang Timur Tengah. Bukankah Rasulullah diutus untuk seluruh alam semesta? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basira wa nazira walakin aksara nasi la ya'lamun. Tidak akan mengutus engkau Muhammad melainkan kepada semua manusia untuk membawa berita gembira dan peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
Jelas Rasulullah itu untuk seluruh alam semesta, seluruh yang bernama manusia. Berarti Islamnya kita dakwakan kepada siapa saja, asal masih bernama manusia, semua kan dakwah Islam, ya kan? Kenapa? Karena inna indallahil Islam. Karena agama yang benar diridhoi insyaallah hanya satu, Islam, ya kan? Nah, tapi sedikit yang mau mendakwahkan orang Kristen masuk Islam. Di Indonesia kami hitung 10 orang. Kalau saya tanya kepada hadirin sekalian, suruh sebut 10 orang seperti saya yang khusus berdakwah kepada orang Kristen, saya yakin tidak mungkin tidak ada yang bisa menjawab siapa 10 orang di antara kami. Sangat sedikit sekali. Sementara kami sudah tua-tua pada mati satu-satu kan, makanya perlu ada kaderisasi. Kemudian Nabi Muhammad dalam kitab suci agama lain, kumpulan Al-Quran atas kitab suci lain, apakah semua agama sama, semua agama benar, kiat-kiat memenangkan dalam perdebatan, kebodohan manusia secara universal, mengenal Injil Barnabas yang menyebutkan, memilih di antara dua jalan persimpangan, Islam atau Kristen. Orang Islam kalau murtad 99,9% pasti masuk Kristen. Tapi tidak pernah kita dengar ada orang Islam murtad masuk Yahudi, Buddha, Hindu, Konghucu. Kalau ada 1 juta mungkin hanya 2-3 orang. Asal murtad tidak usahanya pasti Kristen, ya kan? Nah, makanya bagaimana kita membentengi diri kita, keluarga kita, dan umat Islam secara keseluruhan dari bahaya pemurtadan. Baik, ini banyak temanya. Untuk mengkaji semua ini tentu membutuhkan berkali-kali pertemuan, ya kan? Membutuhkan berkali-kali pertemuan. Nah, sementara pada siang hari ini saya hanya akan membahas satu tema saja. Ya, tema yang saya akan bahas ini sesuai dengan yang sudah disetujui oleh pengurus masjid. Ya, ini nomor 2 atau nomor 6 atau nomor 7. Nomor 2, 6, 7 ini berkaitan, ya, berkaitan erat satu sama lain. Nah, hadirin sekalian, kebenaran satu agama sangat berkaitan dengan kitab sucinya. Kalau kitab sucinya benar, maka benarlah agama itu, ya kan? Tapi kalau kitab sucinya tidak benar, maka agama itu menjadi tidak benar. Nah, di dunia ini hanya 2 agama saja yang berpotensi konflik, yaitu Islam dan Kristen, ya kan? Menurut orang Kristen, Alkitab dia itu katanya 100% firman Tuhan. Kalau Al-Quran katanya buatan Muhammad, kata mereka gitu kan? Bahkan sering Al-Quran kita dihujat, dilecehkan, dihina di mana-mana. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan membuktikan kepada hadirin sekalian, ya, mana yang sesungguhnya kitab suci benar-benar bisa dipercaya, Alkitab atau Al-Quran. Mana kitab suci betul-betul firman Allah, wahyu Allah, Alkitab atau Al-Quran, ya. Karena selama ini kita beragama Islam karena terturun begitu saja. Kita meyakini Al-Quran itu hanya sekedar ya yakin, percaya, benar. Tapi di mana? Bagaimana kita membuktikan kebenaran Quran? Karena orang Kristen juga meyakini kitabnya yang benar. Makanya pada kesempatan saya akan adu dua kitab ini, ya, karena hanya 2 agama ini yang saling menarik dan dua agama ini agama misi. Maka 2 kitab suci ini akan saya adu. Kita akan lihat mana yang benar-benar wahyu Allah, Alkitab atau Al-Quran. Baik. Bagaimana meyakini Quran sebagai kitab suci yang benar? Mana yang benar, Quran atau Bible? Atau mana yang benar, Islam atau Kristen? Sama aja kan? Menjawab berbagai hujatan terhadap Al-Quran. Nah, ini ada bukunya, ya. Bukunya ada di depan, ya. Ada juga dalam bentuk bahasa Inggris kalau kita dakwah ke luar negeri. Baik. Syarat sebuah kitab dikatakan suci, tentu pertama dia harus benar-benar bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Setuju kan? Kedua, Allah yang mewahyukan, tentu dia harus bersifat maha kuasa, maha atas segala sesuatu. Ketiga, dia harus mempertahankan bahasa asli. Keempat, penerima wahyu tentu jelas dong, orang jujur dan berakhlak mulia. Kelima, tidak mengajarkan ajaran kejam dan sadis. Keenam, dia harus memberi pelajaran, menunjuki manusia ke jalan yang benar. Ketujuh, tentu ayat-ayatnya tidak boleh bertentangan satu sama lain. Kedelapan, berbicara tentang ilmu pengetahuan, itu harus bisa dibuktikan. Kesembilan, harus sesuai dengan fitrah manusia. Kesepuluh, kitab tersebut bisa memberi kesaksian
dia berasal dari Allah. Ke-11, tidak melecehkan terhadap nabi-nabi Allah, tidak membeberkan cara merayu wanita dan pornografi secara vulgar. Harus ada pernyataan dari Allah bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali dirinya. Harus ada nama agama yang berasal dari Tuhannya, bukan dari manusia. Dan terjaganya seluruh wahyu itu dengan hafalan pemeluknya sejak diwahyukan sampai kiamat, dan lain-lain. Hadirin, ini ada 15 poin. Kalau kita bahas 15 poin sampai tuntas, insya Allah suku selesai. Ya. Nah, pada kesempatan yang ini, yang singkat ini, saya akan mencoba minimal 3 poin. Minimal 3 poin. Nanti nggak selesai Alkitab. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang tidak kulakukan ini? Jadi kira-kira begini Tuhan ya, gimana ya? Aku ngomong sama Abraham. Masa untuk ngomong kepada satu orang bernama Abraham, Tuhan harus pikir-pikir dulu. Ya, tak memikirkan 7 miliar manusia ini bisa stres, bisa gila dong Tuhan. Ya, kan? Nggak masuk akal. Itu pasti penting, ini Tuhan tidak tahu. Nah, cerita gini, orang Sodom dan Gomora zaman itu sudah bejat-bejat. Makanya ada istilah sodomi kan. Malaikat naik lapor sama Tuhan. Apa? Betul Tuhan terima laporan malaikat? Apa kata Tuhan? Sesungguhnya banyak keluh kesah tentang orang Sodom dan Gomora. Dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah, aku turun untuk melihat. Apakah benar-benar mereka telah berkelakuan, berkeluh kesah seperti orang yang sampai kepada atau tidak? Aku ingin mengetahui. Jadi rupanya Tuhan tidak langsung percaya laporan malaikat. Ya kan? Apa betul gitu lah ya? Baiklah, dia akan turun ke bumi untuk melihat, mengecek betul nggak laporan malaikat. Berarti kan Tuhan tidak punya sifat maha. Zaman Nabi Lot penduduk dunia baru sedikit, ya kan? Berarti dosa belum begitu banyak. Malaikat lapor Tuhan harus turun ke bumi untuk mengecek laporan malaikat. Nah sekarang bagaimana dengan manusia? Sekarang kan 7M kira-kira manusia kan? Nah kalau 7 miliar penduduk di dunia ini, kira-kira setiap hari berapa banyak dosa yang dilakukan manusia? Bermiliar-miliar kan? Miliaran dosa setiap hari dilakukan manusia. Tuhan setiap hari harus turun mengecek miliaran dosa. Nah kira-kira kapan beres urusan Tuhan kalau itu? Makanya ada yang bercanda begini, jemaah, yang bercanda begini. Oh, berarti Tuhan dia ribet banget. Setiap harus turun ke dia mengecek dosa. Pantesan katanya. Pantesan Tuhan dia dulu 1, sekarang tambah 2 jadi 3. Karena kerjanya banyak kan. Tapi ada yang lebih ekstrim lagi, apa dia bilang? Mereka bilang, jangan-jangan Tuhan dia nggak punya HP. Kalau ada HP, SMS aja. Nah, ternyata Tuhan dia turun ke bumi. Betul-betul Tuhan dia turun ke bumi. Tapi begitu Tuhan turun ke bumi, dinasehati oleh Abraham. Ya. Ini dialog antara Tuhan dan Abraham di Alkitab. Apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu? Dan tidak akan mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya. Ya, kuning ini nasihat Abraham kepada Tuhan. Jauhlah kiranya daripadamu berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya daripadamu. Masakan hakim segala bumi tidak menghukum dengan adil? Kan Tuhan dinasihati. Apa kata Tuhan? Jika berbuat 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Itu ditawar sama Abraham. Sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu, sekiranya kurang 5 dari ke-50 orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena yang 5 itu? Aku tidak akan memusnahkan jika aku dapati 45 di sana. Sekiranya 40 dapat di sana, gimana? Aku tidak akan berbuat demikian karena yang 40. Janganlah Tuhan murka. Aku berkata sekali lagi, sekiranya 30 dapat di sana, gimana? Apa kata Tuhan? Aku tidak akan berbuat demikian jika aku dapati 30 di sana. Sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, sekiranya 20 dapat di sana, aku tidak akan memusnahkan karena yang 20 itu. Janganlah kira Tuhan muka. Aku berkata sekali ini saja, sekiranya dapat 10 sana, gimana kata?
Aku tidak akan memusnahkan yang 10. Sampai 10 Tuhan langsung cabut pergi. Kalau nggak tadi tahu lagi ya, mau tinggal 5. Gimana kalau tinggal buat sendiri? Ini terkesan kayak main-main. Sudah kayak main-main, Tuhan dinasihati, ya kan? Nah, sekarang kita lihat bagaimana Al-Quran. Surat 5, surat Al-Hadid ayat 4. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas ars. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi, apa yang keluar daripadanya, apa yang turun dari langit, dan apa yang naik ke langit. Jadi Allah yang dalam Quran tidak perlu langsung turun ke bumi, mengapa menerima laporan malaikat? Kenapa? Dia tahu apa yang masuk ke bumi, keluar ke bumi, apa yang naik ke langit, turun ke langit. Kan berbeda kan? Sementara kalau tadi dia harus turun untuk mengecek. Nah sekarang kita lihat Musa menasihati Tuhan karena Tuhan lupa janji dan sumpah. Tuhan bisa dinasihati ya Tuhan sadar. Telah melihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah satu bangsa yang tegar tengguh. Oleh sebab itu biarkanlah aku, supaya burung aku bangkit terhadap mereka, tapi engkau akan membuat menjadi bangsa yang besar. Nah, terus jawab Musa, mengapa Tuhan kamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari Mesir dengan kekuatan yang besar, dengan tangan yang kuat? Nasihat Musa kepada Tuhan, berbaliklah dari murkamu yang bernyala-nyala itu dan menyesallah. Tuhan Yesus menyesal. Menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ingatlah. Tuhan Yesus ingat, Tuhan lupa kan? Ingatlah kata kepada Abraham, Ishak, Israel hamba-hambamu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka. Nah, yang kuning ini rupanya sumpah Tuhan yang Tuhan lupa diingatkan oleh Musa, dibacakan oleh Musa. Aku akan membuat keturunan sebanyak bintang di langit dan seluruh negeri yang telah kujanjikan akan kuberikan kepada keturunanmu supaya dimiliki untuk selamanya. Akhirnya apa? Menyesallah Tuhan. Jadi hebat benar Musa bisa menasihati Tuhan. Nah, kita lihat bagaimana dengan Al-Quran. Yang surat 65 ayat 12. Allah yang menciptakan langit, Allah yang menciptakan 7 langit dan seperti itu pula bumi. Perintah Allah berlaku padanya. Ya, kamu mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan sesungguhnya Allah ilmunya benar-benar meliputi segala sesuatu. Subhanallah. Luar biasa kan? Ilmu Allah yang ada di dalam Al-Quran. Nah sekarang kita lihat Tuhan menyesal sampai pilu hatinya. Alkitab. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan segala kecenderungannya selalu membuatkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapus manusia yang telah kuciptakan dari muka bumi, baik manusia, hewan, binatang, dan burung di udara, sebab aku menyesal aku telah menjadikan mereka. Berarti aja keliru membuat kita ini, ya kan? Nah, kalau ini firman Allah, kalau ini betul-betul wahyu Allah kata mereka kan, di padang mahsyar cuma ada 2 pilihan, surga dan neraka. Nah, seandainya kita mau dilempar oleh Tuhan ke api neraka, gimana? Pasrah, ikhlas, rela? Berdasarkan ayat ini, jangan mau. Tadi kan Tuhan boleh nego kan? Nego. Boleh nasihati kan Tuhan jadi kan? Kita protes dong, ya kan? Kita protes. Memangnya maunya kami diciptakan? Engkau yang menciptakan. Buktinya kamu salah, keliru, menyesal, pakai kilu. Kamu pun yang salah, masa kami dihukum? Ya kan? Kita kan di padang mahsyar ada miliaran, dia cuma 1. Gak perlu dia yang jatuh untuk masuk ke neraka. Ini pasti bukan Tuhan. Ya, ini pasti bukan Tuhan. Hadirin, kita bukan menghina, mengolok-olok Tuhan, dia bukan. Tetapi ini pasti bukan firman Tuhan. Ini hanya tulisan-tulisan tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Alkitabnya yang nggak benar. Ya, bukan Tuhan. Sebab tidak mungkin Tuhan ditempatkan sebagai makhluk yang lemah, ya kan? Karena kita kan membela kan?
Tidak boleh, masa Tuhan mau ditempatkan. Kalau betul-betul Tuhan begini sifatnya, seperti saya bilang tadi, kita protes dong dia. Kira kan? Dia yang salah, masa kita dihukum gitu. Makanya kalau mereka mengatakan kepada kita bakal masuk surga semua, neraka. Kalau mereka masuk surga, pakai aja ayat ini. Tak gampang, nanti gua protes Tuhan lu ya, kira, ya kan? Dia yang salah, ciptakan kami, masa kok dan dihukum. Nah, baik. Kita lihat sekarang bagaimana Al-Quran. Surat 6 ayat 59. Ya, biar cepat langsung nih, waktunya pendek. Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. Dan Dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan. Dan tidak sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya. Ya kan? Dan tidak jatuh sebutir biji dalam kegelapan bumi. Dan tidak satu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata. Subhanallah, luar biasa kan ilmu Allah dalam Quran. Semut hitam berjalan di atas batu hitam di malam gelap gulita. Tahu gak kira-kira Allah? Tahu. Bayangkan aja, sehelai daun ya, di muka bumi ini jatuh. Sehelai daun di muka bumi jatuh. Allah tahu. Pohon aja orang gak bisa hitung, apalagi daunnya. Ya kan? Manusia terjenius di dunia ini, dengan komputer tercanggih di dunia ini. Coba suruh tempel ke pohon beringin, coba lacak kira-kira daun mana yang bakal jatuh duluan. Nggak ada yang sanggup saya yakin, ya kan? Nggak ada yang sanggup. Tapi Allah, sehelai daun di muka bumi jatuh, Allah. Ya. Baik, sekarang kita lihat Alkitab. Tuhan dalam Alkitab. Lalu terjagalah Tuhan seperti orang yang tertidur, seperti pahlawan yang siuman dari mabuk anggur. Bisa ada Tuhan diincar seperti begini kan? Bukan pelecehan terhadap Allah. Betapa Tuhan menyelumui Kudus Sion dengan awan dalam murkanya yang keagungan Israel dilemparkannya dari langit ke bumi. Tak diingatnya tumpuan kakinya ketika ia murka. Jadi ketika Tuhan murka marah, dia lupa di mana dia berdiri. Nah, itu masih mendingan satu ini. Tuhan mengerang seperti perempuan yang mau melahirkan, mencukur kepala, bulu paha dan jenggot. Tuhan apa ini? Macam apa ini kan? Aku membisu sejak dahulu kala. Aku berdiam diri. Aku menahan hatiku, sekarang aku mau mengerang seperti perempuan yang melahirkan. Aku mau mengah-mengah dan menggap-megap, ngos-ngosan, tersengal-sengal gitu kan. Nah, satu lagi. Pada hari itu, dengan pisau cukur yang dipinjam dari seberang sungai Efrat, ya jelas-jelas, Tuhan akan mencukur kepala dan bulu paha. Nah, bahkan pisau itu akan melenyapkan jenggot juga. Tuhan dia miskin amat, dia pisau cukur aja harus pinjam seberang sungai. Lagi Tuhan mau mencukur kepala dan bulu paha. Ini Tuhan atau hantu ini kira-kira, ya kan? Masa ada Tuhan begini kan? Wah, ini amat sangat memalukan. Kalau Tuhannya seperti ini, Allah dia seperti ini, apalagi Yesus yang manusia dituhankan. Ya kan? Sekarang bagaimana dengan Al-Quran? Nah, surat 59. Sering kita baca ketika sholat, ya kan? Ya. Wallahu ladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim. Wallahu ladzi la ilaha illa wal malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahu khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Kita lihat apa yang kita baca setiap hari. Dialah Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia, Maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Ya, Dialah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia, Penguasa, Maha Suci, Maha Sejahtera, Maha Pemberi Keamanan, Maha Memelihara, Maha Perkasa, Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa mereka persekutukan. Ya Allah, Allah yang Maha Pencipta, Maha Mengadakan, Maha Pembentuk. Baginya lah nama-nama yang baik. Bertasbihlah kepadanya apa di langit dan di bumi. Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
Subhanallah, merinding kita melihat kemahakuasaan Allah dalam Al-Quran. Berarti Allah yang dalam Quran ini memiliki sifat maha atas segala sesuatu, kan? Ilmunya meliputi segala sesuatu, yang sifat maha atas segala sesuatu. Hadirin, makanya kan kita hati-hati melangkah, hati-hati memegang, hati-hati ngomong. Karena apa? Semua apa yang kita lakukan sejak lahir sampai meninggal tercatat, terekam dalam satu kitab yang nyata, nantinya akan diberikan kepada kita di akhirat untuk kita bertanggung jawab. Karena hadirin, Allah seperti inilah yang perlu kita yakini, kita imani, kita ibadahi. Bukan Allah yang tadi berpikir, tidak tahu, pilu, menyesal, dinasihati. Iya kan? Tulisannya sama-sama A-L-L-A-H. Mau mereka baca ringan apa? Allah, ya kan? Allah itu sih, Allah itu aja kok repot, ya kan? Allah itu aja kok dipikirin. Allah itu menantikan, ya kan? Menolak. Allah jangan gitu, enggak, ya kan? Nanti menolak, kali ini apa? Oh, hadirin. Orang Kristen seperti kita manusia. Setiap manusia punya fitrah. Setiap manusia cenderung kepada kebenaran. Coba ya, hadirin. Minimal kita punya teman, kenalan, tetangga, atau bahkan saudara. Ambil Bible, ya. Buka, lihat ya. Tuhan Anda, ya, berpikir atau belum menyesal dinasihati. Terus buka Quran, sama-sama Allah. Ya, ilmunya meliputi segala satu sifat maha. Terus tanya kepada mereka, kira-kira rasional mana ya? Yang di Alkitab, Allah di Alkitab, atau Allah kami di Quran, ya kan? Pasti dia akan mengatakan, ya, ini masuk akal, ini rasional. Nah, ini dengan cara seperti itu yang membuat banyak orang Kristen ragu akhirnya masuk Islam. Saya begitu, saya banding-bandingkan di depan mereka. Makanya perlu ada kajian-kajian seperti ini supaya dengan mudah kita bisa punya alasan untuk membandingkan Quran dan Bible supaya mereka tertarik mau masuk Islam. Nah, baik, terakhir ya. Satu lagi. Ketiga, harus mempertahankan bahasa asli. Nah, sekarang kita Al-Quran dulu pada kita. Al-Quran sejak diturunkan sampai kiamat tetap mempertahankan bahasa asli, yaitu bahasa Arab. Ya kan? Sebagaimana kita lihat surah Yusuf ayat 1 sampai 2. Ya, Alif Lam Ra tilka ayatul kitabil mubin inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Alif Lam Ra, ini adalah ayat Quran yang nyata dari Allah. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Jadi kata Allah, Dia yang menurunkan Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu paham. Terbukti kan? Ya, dulu, pertama, sekarang, sampai kiamat, Al-Quran insya Allah tetap berbahasa Arab. Alkitab tidak pernah mendampingi dengan bahasa aslinya, karena bahasa aslinya sudah tidak ada. Satu lagi, surat Az-Zukhruf ayat 43. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menjadikan Al-Quran berbahasa Arab supaya kamu berpikir. Kata Allah, Dia yang menjadikan Al-Quran berbahasa Arab supaya kamu berpikir. Pertanyaannya, pernahkah Bapak dan Ibu pikir-pikir? Pernahkah kita berpikir tentang Quran? Kalau kita pikir tentang Quran, aneh bin ajaib, ya. Masa ada satu kitab, setebal ini, ya, bisa dihafal oleh jutaan manusia di luar kepala. Anak-anak SD banyak yang hafal, ya kan? Logika nggak masuk akal. Tapi kenyataannya gimana kan? Banyak kan orang hafal seluruh isi. Kenapa? Karena dia berbahasa Arab. Kalau tidak bukan berbahasa Arab, tidak mungkin. Satu-satunya versi berbahasa Arab yang bisa dihafal hanya Quran di dunia. Karena ini berbahasa Arab, nggak sejauh-jauh. Setiap hari kita sholat, kita baca ayat Quran, ya kan? Lancar kan? Kayak minum air kan? Lancar. Coba di bahasa Indonesia kan apa yang kita baca itu? Kira-kira gimana? Coba. Saat-saat banyak yang kelopak-kelopak, ya kan? Karena bahasa kita. Tapi aneh, ya, yang kita baca kita sholat lancar. Kenapa? Karena ini berbahasa Arab. Nggak usah jauh-jauh. Kita buktikan ya. Abjad bahasa Indonesia ada berapa huruf? Abjad. A, B, C, D, F, G, H, I, K, dan seterusnya. Berapa huruf? Hah? Bahasa Indonesia A, B, C, D, E 20
26. Surat Quran ada berapa? Surat dalam Al-Quran 114. Sekarang kita bikin pembuktian. 26 saya adu dengan 114, pasti kalian 26 bahasa Indonesia, 114 yang surat Al-Quran kami kalah 26. Contoh, huruf pertama bahasa Indonesia. Surat pertama Al-Fatihah. Huruf kedua B. Surat kedua, huruf ketiga C. Surat ketiga Al-Imran. Huruf terakhir C. Surat terakhir Anas. 1 detik kan terjawab. 1 detik terjawab. Sekarang saya akan tanya pertanyaan yang sama. Kalau ada yang bisa menjawab, saya akan berikan hadiah. Boleh pilih Quran elektronik pun bisa saya kasih. Nah ini saya punya Quran elektronik. Ini dilihat kayak Quran elektronik, Quran biasa, tapi ini Quran yang paling canggih dewasa ini. Dia 10 kali canggih dan lebih canggih dari yang dijual di televisi itu kan. 10 kali lebih canggih dan yang lebih murah bahkan. Nah, saya akan buktikan. Saya hadiah bagi siapa yang menjawab. Saya jawab bukan 1 detik, 3 detik. Tapi kalau tidak terjawab, tetap saya kasih hadiah. Boleh pilih buku, VCD saya dan sebagainya. Silakan. Kalau yang mau maju ke depan. Tes dulu, testing. Ya. Pegang pilihnya. Nah, lihat ya. Ini Al-Quran ini ada 12 bahasa. Di televisi cuma 1 bahasa, ini 12 bahasa. Terjemah 1 Qori, ini 12 Qori juga. Nah kita lihat satu ini ya. As-Sudais, berarti imamnya As-Sudais. Mari kita baca ini. Saya ganti As-Surai. Saya ganti lagi apa itu? Al-Gumaidi yang baru pulang dari Indonesia. Ini ada 12 bahasa dan jadi kita boleh pilih bahasa. Mau terjemahkan bahasa Inggris juga? Enggak bisa, mau bahasa Inggris juga bisa ya. Allah, be absolutely merciful. Kalau mau bahasa Indonesia, tinggal sentuh aja. Jadi dalam bahasa Indonesia. Nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Oke, kalau kita ingin baca seluruh surat, kita tulis saja di sini sentuh sini. Kita boleh berhenti sebentar kalau kita mau ngobrol telepon atau siapa mau langsung juga. Atau kita mau kecil besarkan suara, kita sentuh di kertas dia akan dia punya volume. Jadi dia ada volumenya. Kita membaca kata per kata bisa, kata per kata. Pokoknya gini. Jadi dia bisa baca kata per kata. Atau baca gabungan. Nah, kita baca gabungan, ya. Kombinasi. Surah At-Tariq رقمها 86 الصفحة 591. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demi langit dan yang datang pada malam hari, Dan seterusnya. Jadi di sini semua bahkan merekam suara kita bisa. Kita mau ngaji umpamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Saat ini saya sedang berada di gedung VIP, membawa Quran elektronik yang tercanggih, termudah dan termurah. Ya.
memperoleh terkandung dan mudah dan termudah. Jadi dia bisa merekam suara kita. Dan lebih canggih lagi, Bapak Ibu hadirin ya. Hanya dengan membawa satu lembar kertas ini, seluruh Quran sudah ada di sini. Hanya satu lembar. Jadi Quran nggak usah dibawa-bawa, simpan aja di rumah. Lihat sebentar, ini ada huruf Alif. Nah, ya. Ini ada huruf apa? Allah. Ya. Ya Allahu alladzi la ilaha illa huwa. Jadi ada asmaul sudah hanya disentuh. Atau kita mau pergi haji umroh, ya. Haji umroh. Apa sih doa tawaf? Kesentuh aja di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Atau mau sa'i, kita sentuh aja sa'i. Sa'i. Allahu Akbar. Nah, dan seterusnya. Nah, seluruh Al-Quran dia ada di sini. Satu kotak kecil 3x6 cm. Seluruh Quran. Makanya Bapak boleh tanya surat apa? Silakan. Ayat berapa? Surat Al-Kahfi. Nah, surat Al-Kahfi ya. Nah, surat 50 ya. Ya, caranya begini ya. Kita pilih mulai As-Sudais. Kita boleh pilih iman. Kemudian kita sentuh surat. Kemudian angka 50 kita sentuh. Start. wal Qur'anil Majid bal 'alimu an ya kan? Walaupun satu ayat di tengah-tengah Quran langsung bisa dapat. Coba ambil satu ayat di tengah-tengah Quran. Surat apa? Surat Ar-Rahman ayat berapa? Hah? Surat Ar-Rahman ayat 3. Jadi 53 ayat 3. Tentunya ini surat 5 ayat 3. Khalaqal insana. Karena pendek itu kan. Tapi kamu langsung surat 5 ayat 3. Surat 5 pas. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insana. Oke. Saya akan berikan cuma-cuma ini apabila ada sanggup menjawab 3 pertanyaan saya seperti tadi aja. Saya untuk 3 detik. Silakan maju ke depan, boleh. Tidak terjawab pun diberikan hadiah buku atau VCD. Silakan. Silakan. Apa? Nah, ini bagus nih. Bapak dan Ibu saksikan agak sini karena ada kena cahaya. Sini lagi. Tes ya. Huruf pertama. Langsung. 3 detik. Huruf kedua. B. Surat pertama. Al-Fatihah. Surat kedua. Tadi. Surat kedua Al-Baqarah. Ada tanda-tanda itu. Huruf terakhir. Z. Surat terakhir. Anas. Sekarang saya jawab 3 detik. Kalau dia bisa jawab, boleh pilih Quran. Kenapa Quran elektronik kan 1 macam, ada 3 macam, atau 4 macam gitu kan? Boleh pilih. Silakan, serius ya. Saksikan. Huruf ke-21. Surat 21 Al-Anbiya, ya kan? Huruf 19. 1, 2, 3. Surat 19 Maryam, ya kan? Huruf ke-17. Ya kan? Surat ke-17 Al-Isra, ya kan? Lebih orang ingat Al-Qur'annya daripada yang bahasa Inggris. Enggak terjawab, tapi enggak apa-apa lah. Pilih saja. Nah, ini VCD saya debat dengan pendetanya sampai marah-marah mengajak berkelahi. Ada di depan VCD-nya. Ini saya kasih hadiah buat ini paling seru. Silakan. Yang lain, silakan. Apa? Ada lagi? Silakan. Apa? Meramaikan aja. Ahwat juga boleh. Silakan. Ayo, ya, nggak apa-apa. Terakhir ya Bu, Bapak Ibu terakhir, bentar sini. Ya, oke, menghadap silakan. Ya, testing dulu ya. Huruf pertama A. Wah, ini cepat nih. Surat pertama apa ada? Huruf kedua B. Surat kedua Al-Baqarah. Wah, bakal terjawab ini. Huruf terakhir Z. Surat terakhir Nas. Nah, sudah oke. Sekarang saya jawab untuk 3 detik. Serius ya, konsentrasi.
Huruf ke-20. 1, 2, 3, 4. Surat ke-20. Oha, ya kan? Oha. Huruf ke-15. 1, 2, 3. Surat ke-15. Al-Hijr. Huruf ke-14. Surat ke-14. Ibrahim, ya kan? Huruf ke-12. Surat ke-12. Nanti dibaca aja dulu. Bapak Ibu dan sekalian, dengan memiliki satu buku ini saja, insya Allah Bapak Ibu dan sekalian bisa mengalahkan pendeta musyrik kapanpun, siapapun dan dimanapun. Cukup dengan satu buku ini kita bisa mengalahkan mereka setelah Quran dan Bible kita ada. Ya, baik. Karena ini sudah jam 1 lewat. Ya. Saya rasa ini aja ya yang saya mau sampaikan. Insya Allah di lain waktu mungkin kita sambung dengan tema yang lain dan boleh dipilih. Ya. Kalau ada yang bertanya ya silakan aja.